Hal yang paling kamu sukai dalam hidup adalah ketegangan. Kamu suka bermalam di tempat-tempat seram kayak rumah tua angker, bekas rumah sakit, dan area makam, lalu merekamnya. Kamu membuktikan bahwa tidak ada yang aneh dari tempat-tempat itu dan semua sensasi itu hanya ada di pikiran. Tapi kadang kamu berhasil menangkap kejadian misterius yang terus kamu ingat seumur hidup. Pernah sekali waktu kamu masuk ke kamar biasa yang jendelanya bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Salah satu penggemarmu menulis surat bahwa dia sedang bereksperimen. Dia sudah lama sekali tidak membuka ventilasi kamarnya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Kamu tiba di sana dan melihat rumah hunian biasa. Hal pertama yang kamu sadari adalah jendela aneh di lantai 2. Kacanya tertutup lapisan tebal jelaga hitam kecoklatan. Jadi kamu tak bisa melihat ada apa di dalam. Pasti itu kamarnya. Kamu menaiki tangga, lantai berderit. Rumah itu tampak rapuh, bau tajam jamur langsung menyergap hidungmu. Kamu melihat pintu hitam tertutup. Sebelum membukanya dan masuk, tuan rumah memberimu masker. Masker ini bukan hanya melindungimu dari bau, tapi juga dari racun. Lalu kamu menyalakan kamera, mendorong gagang pintu dan kamu maju selangkah dan tidak percaya apa yang kamu lihat. Kamu ingin langsung mematikan kamera dan keluar dari sana secepat mungkin. Kamu sadar, ini tempat paling menakutkan yang pernah kamu lihat. Tapi, mari kita kembali ke 20 tahun lalu dan menempatkanmu di posisi si pemilik kamar untuk melihat apa persisnya yang terjadi di sini. Kamu memutuskan untuk tidak membuka jendela kamar lagi. Beberapa hari pertama, kamu nggak ngerasa ada yang beda. Hawanya panas dan pengap, tapi kamu bisa bertahan. Hampir setiap hari kamu ganti spray dan membersihkan debu. Tapi setelah sebulan, tidur di kamar ini jadi kurang nyaman. Udara segar adalah sumber daya yang dibutuhkan tubuhmu agar berfungsi dengan baik. Sel-selmu dipenuhi oksigen, kulitmu jadi lebih cerah, dan sistem imunmu membaik. Kamu menarik napas dalam dan memenuhi tubuhmu dengan oksigen. Lalu kamu mengembuskan napas dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Makin hari oksigen makin sedikit. Kamu jadi lebih sulit bernapas tiap malam. Kamu pun sering batuk-batuk. Tubuhmu butuh udara segar dan tanpa itu kamu tidak bisa tidur nyenyak. Kamu sering bermimpi buruk, banyak berkeringat dan kulitmu jadi pucat. Udara bisa menyegarkan kamarmu dan mengeringkan kelembapan. Kelembapan mendukung penyebaran bakteri. Tiap malam kamu berkeringat. Semua cairan tubuh ini menguap dan menetap di kamar, dan tidak ada yang mencegah pertambahan populasi bakteri. Udara menjadi kotor dan pekat. Bau apek muncul. Bernapas jadi sulit dan kamu memutuskan tidak tidur di kamar itu lagi, tapi jendelanya tetap dibiarkan tertutup. Bau tak sedap apapun adalah partikel-partikel kecil yang menembus hidung dan menimbulkan reaksi indera penciuman. Sekarang jumlah partikel ini sangat banyak di udara, sehingga rasanya kamu bisa melihatnya. Kelembapan tinggi dan bau busuk membentuk kabut asam. Kalau ada orang yang ingin tinggal di kamar ini, dia akan segera menghadapi masalah kesehatan. Kamu lupa ada botol air terbuka di kamar, dan ini kesalahan besarmu. Air itu pelan-pelan menguap dan membuat udara kotor lembab. Kamu mengelap debu dengan lap basah, dan itu juga meninggalkan kelembapan. Karena semua kelembapan itu, bakteri terus menyebar dan serangga mengambil alih kamar. Udara di sini begitu hangat dan lembab, jadi kecoa dan lipan menganggapnya sebagai surga. Tepat di bawah ranjang, satu koloni kumbang besar dan kecil terbentuk. Dalam kondisi seperti itu, produk organik apapun akan membusuk dalam hitungan jam. Taruh saja apel segar di meja kotor dan miliaran bakteri akan segera menyerbunya. Kalau kamu membawa tanaman ke sini dan menyiraminya tiap hari, tanaman itu akan tetap layu dan takkan berkembang. Bunga cepat layu, makanan membusuk, dan kesehatan manusia juga memburuk. Tempat ini berubah menjadi area radioaktif. Hanya satu organisme hidup yang mulai berkembang di sini, jamur. Jamur telah menutup seluruh kamar selama bertahun-tahun. Lemari, meja, dan ranjang kian membusuk hari demi hari. Kamar itu berubah menjadi dunia busuk hitam kehijauan. Benda-benda dalam kamar pun jadi rapuh. Buku atau pena yang diletakkan di sini bisa hancur kalau kamu pungut. Jamur butuh panas, kegelapan, kelembapan, dan oksigen untuk tumbuh. Kondisi kamar ini tidak seperti ruang hampa. Oksigen masih bisa masuk melalui pintu dan celah-celah kecil.
Jendela sudah kotor dan buram sekali, hingga sinar matahari tidak bisa masuk. Air hujan merembes melalui celah-celah di jendela dan membuat kamar makin lembab. Suhu menjadi lebih sejuk di sini, berarti kelembaban berlangsung lebih lama. Jamur menyerang seluruh tempat itu seperti penyakit. Kini kamu tidak bisa masuk tanpa masker. Getaran sekecil apapun di udara bisa membuat jamur terbuka, lalu spora akan menyebar di udara. Kalau kamu menarik napas dan spora jamur memasuki saluran pernapasan, kesehatanmu mungkin terancam. Kalau kamu tidak menghentikan penyebarannya, jamur akan mengambil alih rumah. Perlahan-lahan, jamur akan menembus ruangan lain. Langit-langit dan dindingnya ini bisa menghancurkan seluruh struktur rumah. Mungkin kamu tidak sadar akan pertumbuhannya. Jamur bisa tersembunyi di lantai atau dinding, menutupi pipa dan ubin. Kamar itu takkan bisa diselamatkan lagi meski dibersihkan dan jendelanya dibuka. Jamur sudah menyatu dengan rumah itu. Akan lebih baik membangun rumah baru di atas puing-puing rumah lama. Sekarang, mari kembali ke awal. Kamu si penggemar tempat-tempat seram. Kamu membuka pintu dan melihat kamar kotor dan berjamur. Sepertinya sekarang kamar itu punya ekosistem sendiri dan hidup terpisah dari bagian dunia lain. Kamu menyalakan senter dan melihat spora kecil-kecil berterbangan di udara. Tepat di depan wajahmu, seekor lipan jatuh dari plafon dan merayap ke bawah ranjang. Kamu melihat dinding hitam yang berdenyut. Dalam sedetik, dinding itu pecah menjadi ribuan serangga kecil dan kecoak. Semua berlarian ke segala arah. Lantainya licin dan kamu takut melihat ke bawah kakimu. Semua serangga itu telah tinggal di sini puluhan tahun dan tidak mengenal dunia luar. Kamulah tamu pertama sejauh ini. Jadi mereka terkejut melihatmu di sini. Dari balik masker pun, kamu bisa mendengar gemerisik dan gerakan banyak makhluk kecil. Kebanyakan suara itu berasal dari bawah ranjang. Sepertinya sarang mereka di situ. Kamu membungkuk sedikit dan menjulurkan tangan untuk mengangkat spray yang menjuntai dan melihat ada apa di sana. Bunyi tik-tik seram berasal dari sana dan kamu langsung meloncat mundur. Kamu bilang ke followermu bahwa kamu tidak mau menginap semalam di sini demi uang berapapun. Perabotan, benda-benda di meja, dinding, buku-buku, semua itu kini berwarna sama. Kamu merasa kamar itu seolah hidup sendiri, seperti organisme tersendiri. Kamu tidak bisa melihat apapun melalui kaca kotor yang buram. Ranjang ditumbuhi jamur tebal dan lantai berderit saat kamu injak. Rasanya kamu ingin sekali meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kamar itu begitu lapuk dan rasanya semua bisa runtuh kapan saja. Kamu melangkah mundur. Lantai kayunya patah dan kamu jatuh. Tuan rumah menolongmu bangun. Kamu berdiri sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak dan pelan-pelan pergi. Kamu bisa mendengar dinding retak dan bukan hanya di kamar itu, tapi di seluruh rumah. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Bersama tuan rumah, kamu berlari ke jalan dan menyaksikan rumah itu runtuh. Debu dan spora jamur naik ke udara. Bau tak sedap menyeruak ke jalan. Sulit dipercaya. Kehancuran ini terjadi cuma gara-gara seseorang tidak pernah membuka jendela kamarnya.